kabarnya saat ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ya, Bu. Di sini saya meminta waktu dari Ibu beberapa menit ke depan. Di sini, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, Bu. Maksud saya untuk wawancarai Ibu pada saat ini. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu mengenai cara-cara Ibu di dalam mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi, khususnya di sekolah Ibu di tempat ini, yaitu SDN 2 Tulangohula. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Ya. Ibu, di sini pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasi kedua kasus yang masuk dilema etika dan bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kedua kasus tersebut, saya memahami terlebih dahulu kedua kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kedua kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahannya saya sudah pahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal yang bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Oh, berarti Ibu di sini Ibu memahami dulu kasusnya seperti apa. Setelah itu Ibu pahami, baru Ibu bisa mengetahui yang mana yang masuk etika moral dan mana yang masuk dipetakan ini ya. Oke. Ya. Kemudian lanjut pertanyaan berikut, Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah dan mengandung nilai kebijakan? Saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, apakah termasuk kepentingan perorangan atau banyak orang, kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran dan akan berdampak hanya untuk saat itu atau seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya, Bu. Oke, pertanyaan yang berikut lagi, Bu. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jadi prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, peraturan dan rasa peduli. Tahap berikutnya, memeriksa kembali fakta-fakta, lalu membuat keputusan. Berarti di dalam Ibu langkah-langkah Ibu lakukan di sini, melihat dulu, misalnya kalau itu kasus bermasalah tentang peserta didik, berarti mau lihat dulu permasalahannya bagaimana, kemudian fakta-fakta dari permasalahan tersebut. Setelah Ibu mengumpulkan fakta-fakta, kemudian Ibu akan uji kebenaran dari masalah tersebut. Ditinjau kembali kebenarannya. Ya. Oke, berikut Ibu pertanyaan saya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif? Yang paling efektif? Saya akan menyederhanakan pokok permasalahan tersebut dan membangun kebijaksanaan dari permasalahan itu. Oh ya, ya bagus ya, Bu.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi hal-hal yang menjadi tantangannya Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak lain yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Iya. Karena proses untuk membuat orang memahami, menerima dan menjalankan keputusan itu membutuhkan sebuah proses. Ya, benar. Ya tidak, maksudnya tidak segampang itu. Iya, dan itu menjadi tantangan bagi saya. Benar ya Bu, memang tidak segampang itu kita mau apa yang kita harapkan itu kita mau supaya orang itu langsung menerima, tidak segampang itu ya. Kemudian lanjut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki cara lain untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tidak ada. Kemudian Ibu saya mengatur waktu, caranya itu tinggal mengatur waktunya. Apakah masalah itu cepat ditangani atau masalah itu itu harus bisa ditangani secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pada hari ini maksud saya datang ke sekolah Ibu. Di sini saya akan meminta waktu Ibu beberapa menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Siap. Oke. Ibu, di sini saya akan wawancara Ibu mengenai cara-cara Ibu ketika mengatasi kasus-kasus yang terjadi, khususnya kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya, saat ini saya akan mengadakan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Kolangmulan. Baik Ibu, saya langsung saja pada pertanyaan pertama saya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi yang saya lakukan terlebih dahulu adalah memahami dulu kasus tersebut. Setelah itu saya berkomunikasi dulu dengan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian saya akan menentukan apakah kasus tersebut masuk pada rujukan moral atau di dilema etika. Ya, jadi seperti itu dulu ya Ibu akan lakukan. Berarti Ibu akan memahami dulu kasusnya ya Bu. Ya. Apakah dia masuk pada dilema etika atau dia masuk pada bujukan moral? Oke, Ibu, pertanyaan saya yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah, mengandung nilai kebajikan? Ya, saya akan mempertimbangkan dulu kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Kemudian saya akan menguji kebenarannya dan memperhatikan dampak ke depannya. Berarti di sini mempertimbangkan, kemudian Ibu akan menguji kebenaran. Iya. Serta Ibu mungkin akan melihat juga dampak ke depannya itu bagaimana ya Bu? Iya, Seperti benar. itu ya. Oke, pertanyaan berikut Ibu yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama mempertimbangkan kasus tersebut, apalagi jika berhubungan dengan peserta didik. Berikutnya, saya akan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus dan akan menguji kembali
kebenarannya setelah itu mengambil sebuah keputusan berdasarkan aturan yang berlaku di sekolah saya. Ya memang benar itu ya. Dalam kita mau mengambil sebuah keputusan berarti kita harus menguji dulu, mengumpulkan dulu fakta-faktanya ya. Setelah itu fakta-faktanya sudah terkumpul, baru kita bisa menguji kebenarannya. Kemudian kita bisa mengambil sebuah keputusan. Ya benar sekali ya Bu. Oke, yang lanjut pertanyaan saya selanjutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya mengidentifikasi masalah, memanggil siapa yang terlibat pada kasus tersebut, serta menanyakan permasalahannya agar dapat memberikan solusi yang terbaik. Oke, sangat bagus ya Bu. Berikut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan yang apa yang dihadapi? Itu tantangan saya adalah merupakan bagi saya ketika akan mengambil keputusan antara rasa keadilan dan kasihan, kemudian timbulnya perbedaan pendapat. Memang itu sangat sulit ya Ibu. Kita di satu sisi kita kasihan, di satu sisi kita harus menegakkan keadilan. Ya, kebijakan. Ya, sesuai peraturannya Ibu yang berlaku di sekolah Ibu kan. Oke, selanjutnya Ibu, pertanyaan saya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, bentuk atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Bicara aturan sudah ditentukan, namun perlu ada pertimbangan. Dalam pengambilan keputusan perlu dipikirkan, tidak sembarangan, dengan matang agar masalah tersebut cepat teratasi. Benar sekali ya Bu. Jika masalah itu berlarut-larut juga akan semakin menambah masalah lagi bagi kita, malah akan menimbulkan masalah berikutnya ya yang lebih besar ya Bu. Oke, lanjut Ibu yang pertanyaan 7. Adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini saya selalu dibantu oleh guru-guru, kemudian ada wali murid selaku anggota komite, juga bersama ketua komite. Ya, bagus sekali ya Bu. Memang kita harus selalu beradakan kolaborasi bersama warga yang ada di sekolah kita ya Bu. Ya. Ya. Sekarang yang pertanyaan saya yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dalam etika? Pembelajaran bagi saya ialah dengan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya jika akan mengambil suatu keputusan. Kemudian ini semua menambah wawasan saya